Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa selalu sehat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, student, welcome back on Tuesday. Nah, tidak seperti biasanya, pada hari ini kita akan mempelajari akidah akhlak. Nah, alhamdulillah minggu kemarin kita telah menyelesaikan akidah akhlak pada bab 3, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan memasuki tema baru atau materi baru, yaitu tentang berperilaku amanah pada bab 4. Ya. Indahnya berperilaku amanah dalam pelajaran akidah akhlak. And student, before we start to study, let's reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar dan selamat menyaksikan bab 4. Nah, hari ini apa saja yang akan kita pelajari? Insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian amanah, kemudian dalil tentang amanah, dan yang ketiga, contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, insya Allah diharapkan kalian semua dapat memahami apa itu pengertian amanah, kemudian bagaimana dalil tentang amanah dalam Al-Quran, kemudian apa saja bentuk atau contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian amanah. Pengertian amanah, apa yang dimaksud dengan amanah? Amanah artinya dapat dipercaya, ya. Amanah atau amanatun artinya dapat dipercaya. Seseorang yang memiliki sifat amanah artinya seseorang tersebut dapat memegang janji dengan baik. Nah, amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang atau kepercayaan terhadap seseorang. Oke. Nah, jadi amanah artinya dapat dipercaya. Nah, amanah ini juga sangat erat hubungannya dengan tanggung jawab. Apabila seseorang diamanahkan sesuatu, maka seseorang tersebut dapat dipercaya atau dapat mempertanggungjawabkan apa yang diamanatkan, ya. Sedangkan apabila seseorang tersebut tidak amanah atau tidak dapat dipercaya, maka seseorang tersebut juga tergolong tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang diamanatkan. Nah, sampai sini dapat dipahami ya. Kemudian dalil tentang amanah. Bagaimana dalil tentang amanah dalam Al-Quran? Dalil tentang amanah dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli. Innallaha ni'ma ya'izukum bihi. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat An-Nisa ayat 58. Nah, jadi kalian sudah tahu ya bagaimana dalil tentang amanah dalam Al-Quran. Oke, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang pengertian amanah dan dalil tentang amanah. Lanjut tentang contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, contohnya yaitu menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula.
menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Nah, apabila kita dititipkan sesuatu oleh orang lain, misalnya seseorang menitipkan barang berharga kepada kita, menitipkan emas atau menitipkan rumahnya ketika ditinggal, atau menitipkan barang-barang lainnya, nah maka kita harus menjaganya dengan sangat baik. Nah, ketika barang titipan tersebut dikembalikan atau diambil oleh pemiliknya, kita pun juga harus mengembalikannya seperti keadaan semula dengan baik. Oke. Jadi itu ya, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Yang kedua, yaitu menjaga rahasia. Menjaga rahasia supaya tidak bocor kepada orang lain. Adapun menjaga rahasia, apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi, maupun rahasia negara, maka kita wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain, atau supaya rahasia tersebut tidak terdengar kepada orang lain. Nah, yang ketiga yaitu tidak menyalahgunakan jabatan. Adapun tidak menyalahgunakan jabatan di sini dikarenakan jabatan termasuk amanah yang wajib kita jaga, ya. Jabatan adalah suatu amanah yang wajib kita jaga. Apabila diberi jabatan apapun bentuknya, maka kita harus menjaga amanah jabatan tersebut dengan sangat baik, ya. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan keluarga termasuk perbuatan yang melanggar amanah, ya. Jadi apabila kita diberi jabatan, diamanahkan suatu jabatan, hendaknya kita menjalankan jabatan tersebut dengan penuh tanggung jawab, ya, karena itu amanah yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanallah wa ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, ataupun sebagainya, karena nikmat Allah tak terhingga kepada kita, ya. Jadi semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Orang yang tidak amanah disebut khianat. Itulah tadi bagaimana contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mari Ibu ulang. Adapun contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula, kemudian menjaga rahasia, kemudian tidak menyalahgunakan jabatan, dan memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apabila kita mampu dalam menjaga hal-hal tersebut, insya Allah kita tergolong orang yang amanah atau orang yang dapat bertanggung jawab. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian pembahasan akidah akhlak kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada kesalahan kata maupun ada kesalahan penulisan, Ibu mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Oke, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.